Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanti Listiani, NIM 2400060085. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya nifas pada ibu nifas. Ya, sebentar. Monggo Ibu, silakan duduk Ibu. Terima kasih. Kenapa Ibu? Ini loh Bu, kok saya rasanya lemes ya, nggak bisa lahiran. Hari keberapa Ibu? Udah 3 hari. Udah 3 hari. Keluhannya lemas aja atau sama pusing? Pusingnya sih nggak lemes. Lemas aja. Oke. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Fitri, Ibu Fitri nggih. Bayinya sehat nih Bu. sehat. Keluhannya di Ibu aja nggih. Terus lemas. Tensi dulu ya. Tensinya normal ya Bu, 120/80. Nantinya juga normal 84 ya. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Tanti. Kebetulan saya bidannya sedang piket jatuh pagi hari ini. Di sini Ibu keluhannya kan lemas pusing, tapi tadi alhamdulillah Ibu tensinya normal, nadinya normal. Ini berarti kalau masa nifas berhubungan dengan tanda bahaya pada masa nifas. Saya nanti akan menjelaskan apa saja tanda bahaya nifas. Tujuannya itu buat menambah pengetahuan wawasan Ibu tentang apa saja tanda bahaya nifas dan untuk mendeteksi dini kegawat daruratan pada masa nifas. Apakah Ibu bersedia? Ya. Sebelumnya Ibu udah tahu Ibu apa saja tanda bahaya nifas? Belum. Saya jelaskan Yang pertama ada perdarahan yang banyak. Itu biasanya terjadi dalam 24 jam bayi setelah lahir itu 500 sampai 600 cc atau mungkin bisa 3 sampai 4 kali ganti pembalut, tapi satu pembalutnya itu yang benar-benar buber penuh Ibu. Yang tanda bahaya yang kedua itu ada infeksi pada masa nifas. Yang pertama gejalanya ada demam lebih dari 2 hari, badannya menggigil, ada peningkatan suhu badan di atas 38 derajat Celcius, atau kayaknya berbau Ibu. Itu juga berpengaruh terhadap pada masa nifas. Untuk infeksi umum gejalanya itu juga ada suhu badan panas atau mungkin malaise. Itu biasanya Ibu ngerasa kelelahan yang berlebih, denyut nadinya cepat, tapi tadi Ibu nadinya normal gitu. Untuk gejala lokalnya berupa uterusnya itu lembek, kemerahan pada payudara, rasa nyeri, adanya disuria atau nyeri saat buang air kecil Ibu. Ibu kalau buang air kecil nyeri buatan nggih. Untuk yang kedua tuh gejala eklamsi Ibu. Biasanya itu terjadi pada sakit kepala, nyeri epigastrik atau nyeri perut antara dada sama pusat di tengah-tengah itu nyeri biasanya. Ada penglihatan Ibu kabur atau pembengkakan pada wajah atau ekstremitas dengan pengaruh itu pada masa nifas bila disertai dengan tekanan darah yang tinggi. Tapi tadi alhamdulillah tensinya Ibu normal nggih. Untuk yang kedua berkaitan dengan payudara Ibu ada itu keluhan buatan? Nggak ada nggih. Biasanya itu kalau tanda bahaya pada masa nifas itu payudaranya itu berubah jadi warna merah Ibu. Adanya panas, ngerasa payudaranya sakit. Biasanya itu disebabkan karena payudaranya Ibu itu tidak disusui secara adekuat Ibu, atau mungkin puting susunya lecet, atau mungkin Ibu menggunakan bra yang terlalu ketat, atau mungkin Ibu lagi diet Bu. Diet enggak? Dietnya mungkin jelek kalau lagi diet, atau mungkin kurang istirahat Ibu. Ibu istirahatnya tidurnya cukup? Ya kurang, kalau malam Begadang ya dedenya. Ini Nggak apa-apa Bu. Nanti kalau dedenya tidur bisa buat Ibu istirahat juga, ikut istirahat biar istirahatnya tercukupi ya. Terus ada juga pada keluhan alat genitalia Ibu, itu demam, muntah, rasa sakit ya waktu berkemih, sensasi peregangan kandung kemih juga mungkin berkurang. Itu biasanya juga salah satu tanda gejala pada masa nifas itu yang kurang baik ya Bu. Itu biasanya Ibu terjadi ngerasa nggak nyaman Ibu, kalau aktivitas nggak nyaman, atau mungkin
ditimbulkan pada saat episiomi yang lebar, adanya laserasi, hematom atau pada dinding vagina, Ibu. Untuk kehilangan nafsu makan, Ibu nafsu makannya gimana Ibu selama masa nifas? Apakah baik atau nafsu makannya jadi hilang? Baik sih. Baik, alhamdulillah ya Bu. Biasanya kalau yang nggak baik itu nafsu makannya itu hilang. Biasanya ibu merasa nggak nyaman, itu juga sangat berpengaruh ibu pada masa nifas. Kalau lahan yang berat, ibu tidak beraktivitas berat nih selama masa nifas nih. Nggak boleh ibu. Biasanya kalau lahannya itu kadang-kadang nafsu makannya berkurang karena tenaga kita waktu saat melahirkan habis buat ngeden, habis buat ibu saat melahirkan gitu. Biasanya sebaiknya setelah bersalin itu nanti kalau semisal udah bersalin karena tenaganya udah terkuras, nanti ibu bisa di sambil makan, sambil minum, sambil diperbaiki lagi nafsu makannya gitu. Lalu untuk tentang tromboflebitis ibu pada peradangan biasanya menyebabkan adanya pembekuan darah ibu. Makanya kenapa kalau saat ngeden itu tidak boleh tutup mata gitu. Biasanya itu menyumbat salah satu pembuluh darah ibu. Biasanya terjadi di kaki dan ekstremitas bawah, nyeri tak tertahankan pada betis ibu dengan rasa panas, pembekakan dan kemerahan. Untuk tanda bahaya yang terakhir ibu, ada tanda gejala postpartum blues ibu. Ibu udah tahu postpartum blues itu apa? Belum. Oke, postpartum blues itu biasanya perasaan sedih ibu tidak mampu. Ibu merasa nggak mampu nih buat ngasuh diri ibu dan bayinya oleh ibunya. Biasanya penyebabnya itu ada kekecewaan emosional, bercampur rasa takut yang dialami kebanyakan wanita hamil ibu. Biasanya rasa nyeri pada awal nifas, kelelahan akibat kurang tidur, hilangnya nafsu makan setelah melahirkan, atau mungkin ibu ngerasa cemas nih akan kemampuan ibu untuk merawat bayinya setelah meninggalkan rumah sakit. Ketakutan itu bisa ibu ngerasa buat nanti aduh nggak menarik lagi nih setelah melahirkan. Nah itu salah satu tanda gejala postpartum blues nih Bu. Ibu yang tadi saya jelaskan pada postpartum blues, mungkin ibu ada salah satu yang merasakan seperti itu? Enggak. Oke, nanti tadi karena ibu keluhannya lemas, nanti ibu banyak istirahat di rumah bed rest. Nanti nafsu makannya diperbaiki lagi biar nanti ibunya juga enggak lemas, enggak pusing gitu ya Bu. Tadi setelah saya jelaskan mengenai tanda bahaya nifas, ibu sudah paham nih Bu? Mungkin ada yang mau ditanyakan ibu mengenai tanda bahaya nifas atau mungkin cukup ibunya paham? Paham Bu. Baik, kalau begitu nanti saya kasih vitamin, ibu tunggu di ruang obat ya. Terima kasih. Sami-sami sehat-sehat nih Bu. Sekian video tentang pendidikan kesehatan tanda bahaya nifas pada masa nifas. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.